Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini masih merupakan lanjutan ya dari konsep fundamental dari analisis runtun waktu. Di sini saya kenalkan ada satu proses yang cukup penting di dalam analisis runtun waktu yang dikenal dengan white noise ya. Jadi white noise itu adalah barisan purba acak, biasanya kita notasikan dengan ET, di mana barisan purba acak ini dia tidak berkorelasi. Ya, kalau tidak berkorelasi artinya apa? Korelasinya sama dengan 0 ya. Kalau tidak ada korelasi. Kemudian barisan purba acak ini juga dia bersifat IID. IID itu adalah independen dan identik distribusi. Ya, jadi distribusinya saling independen dan juga identik ya. Jadi white noise ini adalah barisan yang IID di mana minnya dia adalah berupa fungsi konstan ya, karena nilainya 0 dan juga variansinya dia konstan ya, nilainya sebesar, variansinya kita notasikan dengan sigma kuadrat ya. Jadi kalau kita punya purba acak, barisan purba acak white noise ya, biasanya kita notasikan dengan WN ya, distribusinya white noise di mana minnya 0 dan variansinya sigma kuadrat ya. Nah, kalau kita amati plot dari proses white noise ya, kita gambarkan secara visualisasi. White noise ini adalah proses yang memiliki pola yang bergerak secara acak ya, jadi dia akan berfluktuasi tidak tanpa bisa kita prediksi ya, karena dia bergerak secara acak. Jadi perilakunya tidak dapat kita prediksi, sehingga di dalam analisis runtun waktu itu sebenarnya kurang menarik untuk kita modelkan ya. Karena kalau tidak bisa kita gunakan untuk memprediksi pada dasar untuk data di masa yang akan datang, buat apa kita gunakan ya? Karena kan tujuan awal menggunakan runtun waktu itu tujuannya kita ingin memprediksi apa yang akan terjadi dengan data yang ada di masa yang akan datang ya. Jadi walaupun secara umum white noise ini tidak kurang menarik ya kita gunakan untuk pemodelan runtun waktu, tetapi white noise ini adalah proses yang sangat penting karena hampir sebagian besar model runtun waktu itu selalu disusun dari proses white noise ya. Nanti kita akan lihat ketika kita mempelajari beberapa model runtun waktu, proses white noise ini adalah blok penyusun dasar dari sebagian besar model runtun waktu. Nah, sebagai informasi saja, istilah white noise itu dikenal juga, ada yang menyebutnya innovation atau inovasi, dan juga ada yang menyebutnya shock ya. Jadi kenapa disebut shock itu karena proses white noise ini merepresentasikan aspek dari runtun waktu itu yang tidak bisa kita prediksi ya. Nah, secara matematika ini bisa kita buktikan bahwa white noise itu termasuk ke dalam proses stasioner yang bersifat kuat ya. Jadi tidak perlu saya buktikan di sini ya, karena cukup panjang juga proses pembuktiannya. Itu nanti kalau mau dipelajari bisa dilihat di book prior ya. Jadi white noise ini termasuk ke dalam proses yang ke dalam kategori yang memenuhi stasioner kuat ya. Nah, sebagai ilustrasi apa sih proses, bagaimana sih bentuk proses white noise ya? Di sini saya coba simulasikan dengan menggunakan software R ya. Jadi di sini saya coba membangkitkan proses white noise ya dengan minnya 0 dan standar deviasinya di sini saya ambil 1 ya. Kemudian di sini ada perintah set sheet. Set sheet ini adalah data pembangkit data ya, pembangkitan data secara acak. Jadi kalau kita berikan suatu nilai di dalam fungsi set sheet ya, berapapun ya. Jadi misal 1 2 3, ini nanti ketika kita bangkitkan kembali, ini akan memberikan sampel data yang sama ya. Karena kan kita melakukan pembangkitan data secara acak. Karena secara acak artinya ketika kita membangkitkan data yang sama ya, dengan properti yang sama, artinya minnya sama, standar deviasinya sama, itu bisa menghasilkan sampel yang berbeda ya. Nah, kalau saya berikan
perintah set sheet dengan nilai yang sama di dalamnya 1, 2, 3 ini bisa diberikan sembarang angka ya, boleh 1, 2, 3, 10, 11, 12 dan dan lain sebagainya. Artinya ketika nanti kalian menggunakan perintah yang sama, nanti kalian akan selalu mendapatkan bangkitan sampel acak yang sama ya, asalkan nilai set sheet-nya ini sama ya, 1, 2, 3 juga ya. Di sini saya coba membangkitkan data white noise ya. Jadi ciri-ciri white noise itu dia bersifat independen. Saya bangkitkan di mana datanya itu distribusinya di sini ada yang saya bangkitkan adalah normal ya. Jadi saya ambil distribusinya itu tidak selalu normal, yang penting dia adalah identik ya. Jadi saya bangkitkan dari white noise yang mengikuti distribusi normal. Di sini kalau mau membangkitkan distribusi normal kita bisa menggunakan perintah rnorm ya. Kemudian 100 ini artinya saya membangkitkan sebanyak 100 data ya. Jadi dari T sama dengan 1 sampai T sama dengan 100 ya. Kemudian kalau sudah kita bangkitkan datanya, kita bisa coba buat plot dari data, sampel data sebanyak 100 ini dengan menggunakan perintah plot ya. Ini nanti yang histogram ini bisa tidak perlu kita keluarkan ya, karena yang mau saya tunjukkan di sini adalah pola datanya ya dari proses white noise. Jadi kalau kita tuliskan dengan perintah plot ini, maka kita bisa dapatkan tampilan grafik dari data runtun waktu seperti ini ya. Nah, bisa kita amati bahwa dia berfluktuasi secara konstan ya, karena dia selalu bergerak di nilai min yang sama, yaitu di nilai minnya sama dengan 0 ya. Kita bisa lihat dari sini kenapa, karena saya membangkitkan data di mana minnya sama dengan 0 ya. Kemudian yang kedua, di sini juga bisa kita amati bahwa fungsi variasinya konstan ya. Dari mana? Karena dia selalu berfluktuasi dengan dalam interval yang sama ya. Tidak ada kecenderungan variasinya naik, juga tidak ada kecenderungan variasinya turun ya. Tetapi dia selalu bergerak dalam interval yang sama, maka fungsi minnya juga fungsi variasinya juga konstan ya. Jadi dari sini kan sudah bisa kita lihat ya, white noise itu memenuhi salah satu atau salah dua ya, karena fungsi minnya konstan, fungsi variasinya konstan ya. Dia memenuhi dua properti dari definisi stasioner kuat ya. Itu bisa kita amati secara visualisasi, tetapi secara pembuktian matematika itu bisa kita buktikan bahwa white noise itu adalah proses dengan stasioner kuat ya. Jadi kalau kita amati dia bergerak secara acak ya, dengan pola yang tidak dapat diprediksi. Kalau data runtun waktu seperti contoh yang sudah saya berikan pada pertemuan sebelumnya, biasanya data runtun waktu itu kalau dia saling berkorelasi, itu ada kecenderungan ketika hari ini nilainya rendah, besok juga rendah. Kalau hari ini tinggi, maka besok juga kemungkinan besar akan tinggi. Ya, itu biasanya data yang saling berkorelasi. Nah, kalau di white noise secara definisi kan dia independen atau tidak berkorelasi, ya bisa kita pastikan ya, dia akan bergerak secara acak ya, artinya tidak ada kecenderungan kalau hari ini rendah, besok juga rendah. Ya bisa kita lihat kalau sekarang tinggi di sini, besok bisa sangat rendah. Ya kemudian bisa tinggi lagi, tinggi, rendah dan seterusnya. Jadi dia bergerak dengan pola yang tidak teratur. Ya itu adalah contoh dari proses white noise. Ya. Kemudian saya juga punya contoh, misalkan ada suatu proses YT di mana YT-nya itu didefinisikan sebagai ET ditambah ET-1 dibagi 2 ya. Di mana ET ini adalah dia proses dari white noise ya. Jadi bisa kita lihat walaupun secara pemodelan white noise itu tidak menarik ya kita modelkan dalam runtun waktu, tetapi dari ilustrasi ini bisa kita lihat ya, bahwa white noise itu adalah proses yang bisa kita gunakan untuk menyusun dari model runtun waktu lainnya, yaitu contohnya adalah YT di sini, di mana YT ini kita sebut sebagai moving average ya. Nah, kalau saya punya data runtun waktu yang didefinisikan seperti ini ya, saya ingin menunjukkan ya, ingin tahu apakah proses YT ini stasioner atau tidak ya. Menunjukkan apakah proses YT ini stasioner atau tidak,
kita harus membuktikan 3 definisi dari stasioner lemah tadi ya. Jadi pertama kita harus buktikan apakah fungsi minnya konstan, yang kedua apakah fungsi variansinya konstan, kemudian yang ketiga kita juga harus membuktikan apakah fungsi atau kovariansinya itu tidak bergantung pada waktu tetapi hanya bergantung pada lag ya. Itu harus kita buktikan. Kalau tiga-tiganya terpenuhi baru bisa kita katakan bahwa prosesnya stasioner ya. Jadi menunjukkan proses stasioner itu tidak bisa hanya kita lakukan dengan evaluasi dari plot saja ya. Kalau secara matematika kita ingin membuktikan apakah prosesnya itu stasioner atau tidak. Yang pertama kita coba buktikan apakah fungsi minnya konstan ya. Bagaimana cara menunjukkannya? Sederhana ya, kita ambil nilai fungsi min itu kan bisa kita ambil dari ekspektasi ya, ekspektasi atau momen orde pertama. Jadi kita ambil ekspektasi ruas kiri dan ruas kanan ya, seperti yang saya tuliskan di sini. Kemudian yang di ruas kanan ini kan bisa kita sederhanakan ya, karena kalau penjumlahan dari purba acak ya yang diambil ekspektasinya itu sama saja dengan ekspektasi dari masing-masing purba acak ya. Kemudian kalau kita punya suatu konstanta di dalam purba acak itu kan bisa keluar ya dari ekspektasi. Berarti ekspektasi dari ET dikali setengah ditambah ekspektasi dari ET minus 1 dikali setengah ya. Kemudian karena kita tahu bahwa ET ini adalah white noise dengan minnya sama dengan 0 ya, berarti kan ekspektasinya 0 ya. Ekspektasi dari ET 0, ekspektasi dari ET minus 1 juga 0, berarti dia sama dengan 0 ya. Dari sini kita bisa lihat fungsi minnya konstan atau tidak. Ya jelas konstan ya, karena fungsi minnya sama dengan 0, dia berlaku untuk setiap T ya. Jadi untuk T berapapun selalu 0, berarti fungsi minnya adalah konstan ya. Jadi karena EYT sama dengan 0, tidak bergantung pada waktu, maka fungsi minnya konstan ya. Berikutnya kita buktikan apakah fungsi variansinya konstan ya. Dengan cara yang sama kita ambil variansi di kedua ruas ya. Ruas kiri kita ambil variansi dari YT dan kita ambil juga variansi sebelah kanan, yaitu variansi dari ET ditambah ET minus 1 dibagi 2 ya. Nah di sini harus diingat lagi ya properti dari varians ya. Kalau kita punya variansi AY di mana A-nya itu suatu konstan, maka A-nya bisa keluar dari variansi tetapi kita pangkatkan 2 ya, dikali dengan variansi dari Y. Nah, di sini juga sama karena kita punya konstanta di dalam fungsi varians. Jadi kalau keluar dia jadi pangkat 2 jadi seperempat ya. Jadi kita punya seperempat variansi ET ditambah seperempat variansi ET minus 1. Variansi ET berapa? Berdasarkan definisi proses white noise, ET-nya itu variansinya adalah sigma kuadrat ya. Jadi variansi ET sigma kuadrat. Variansi ET minus 1 juga sigma kuadrat karena dia konstan ya. Fungsi varians dari white noise adalah sigma kuadrat. Berarti dari sini kita bisa hitung variansi dari YT sebesar setengah sigma kuadrat ya. Jadi dia konstan atau tidak? Jelas konstan ya, karena nilai variansinya tidak bergantung pada T ya. Jadi dia berlaku untuk setiap T, maka bisa kita simpulkan ya, karena variansi YT-nya setengah sigma kuadrat tidak bergantung pada T, maka fungsi variansinya juga konstan ya. Nah berikutnya yang terakhir kita juga harus menunjukkan apakah fungsi autokovariansinya itu hanya bergantung pada lag. Artinya di sini kita harus mengevaluasi bagaimana fungsi autokovarians kalau K-nya sama dengan 1 ya, atau sebenarnya dari 0 ya. Kalau 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah khusus untuk K sama dengan 1, berarti kan yang kita evaluasi adalah gamma 0 ya. Kita tahu gamma 0 itu apa? Dia adalah variansi dari YT ya. Jadi sebenarnya untuk gamma sama dengan 0 itu sudah kita buktikan ketika kita membuktikan bahwa variansinya itu juga konstan ya. Di slide sebelumnya ini kan adalah gamma 0 ya. Jadi sudah kita buktikan gamma 0 itu juga dia nilainya konstan ya. Nah sekarang berarti kita harus membuktikan bagaimana kalau K-nya sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya
Ya, sekarang kita coba evaluasi. Kalau K-nya sama dengan 1, berarti yang kita hitung adalah gamma 1. Ya, artinya kita menghitung kovariansi di mana selisih di antara kedua waktunya sama dengan 1 ya. Berarti kovariansi YT dengan YT minus 1. Kemudian persamaan YT ini kita substitusi dengan persamaan sebagai persamaan dari white noise ya. Jadi YT-nya kita substitusi jadi ET ditambah ET minus 1 dibagi 2. Kemudian YT-1 juga kita gunakan persamaan di ruas kanan, cuma kita mundur satu langkah ya, mundur T-1. Artinya kalau awalnya ada di T, berarti kita mundur satu langkah T-1. Kemudian ditambah ET-1, karena kita mundur satu langkah, berarti jadi ET-2 dibagi 2 ya. Nah, bagaimana cara menghitung kovariansi dari kombinasi linear seperti ini ya. Ini juga seharusnya properti dari kovariansi yang sudah pernah didapatkan di StatMat ya. Jadi kalau kita punya kovariansi AX ditambah BY dikovariansikan dengan suatu pembacak Z ya, CZ, maka di sini konstanta AB-nya ya, ABC-nya itu bisa keluar dari fungsi kovarians. Kemudian yang kita lakukan adalah kita hitung kovariansi dari kombinasi antara kombinasi linear yang pertama ya, yang di sini dengan kombinasi linear yang kedua ya. Jadi artinya kita kalikan, kita silangkan ya, kita ambil kovariansi X dengan Z, kemudian kita ambil juga kovariansi Y dengan Z ya. Jadi konstantanya keluar, A dikali C, ini adalah kovariansi X dengan Z, ini harusnya X dengan Z ya. Ditambah B, C, berarti kan ini kovariansi Y dengan Z ya, dimana ABC-nya adalah konstan. Jadi dengan properti yang sama, kita bisa melakukan menyederhanakan ya, kovariansi dari dua kombinasi linear seperti ini, artinya kita silangkan, kita kovariansikan ET dengan ET-1, ET dengan ET-2, kemudian ET-1 dengan ET-1, dan ET-1 dengan ET-2. Jadi dari hasil kovariansi ini kita dapatkan penjumlahan 4 kovariansi yang berbeda ya. Nah, cuma di sini kan kita tahu propertinya dari proses white noise, dia kan saling independen ya. Saling independen itu artinya apa? Korelasi atau kovariansi untuk nilai ET sama ES ya, itu akan sama dengan 0 kalau T-nya tidak sama dengan S ya. Karena definisi dari white noise itu kan tidak berkorelasi, artinya kovariansinya 0 ya. Jadi kalau kita lihat indeks waktunya berbeda ya, seperti ET-1, misalkan ET dengan ET-1, kovariansinya berapa? Ini sama dengan 0 ya, karena kan dia melihat kovariansi untuk waktu yang berbeda ya, karena dia sifatnya independen, berarti kovariansi ET dengan ET-1 itu 0 ya. Bagaimana ET dengan ET-2? Itu juga 0 ya, karena kan dia saling independen. Kalau ET-1 dengan ET-1 bagaimana? Ya dia tidak 0 ya, karena kovariansi ET-1 dengan ET-1 ini jadi apa? Ingat, ini adalah kovariansi dengan dirinya sendiri ya. Kovariansi dengan dirinya sendiri adalah variansi ET-1 ya, jadi dia tidak 0 ya. Bagaimana dengan ET-1 dengan ET-2? Ini karena dia nilainya, karena indeks waktunya berbeda ya, berarti kovariansinya sama dengan 0 ya. Jadi dari hasil kombinasi ya, persilangan di antara kovariansi tadi, ada 4 kovariansi, ternyata yang nilainya tidak 0 itu hanya 1, yaitu kovariansi antara ET-1 dengan ET-1 ya. Jadi kita dapat seperempat kovariansi ET-1 dan ET-1, dan tadi ya seperti yang saya jelaskan di sini, kovariansi ET-1 dengan ET-1 adalah variansi ya. Jadi kita peroleh seperempat sigma kuadrat.
Nah, bagaimana kalau K-nya 2, 3, dan seterusnya? Ini mudah kita buktikan kovariansinya pasti sama dengan 0. Ya, kenapa? Paling mudah gini, kita ambil K-nya sama dengan 2, ya. Berarti kita melihat gamma 2. Ya, kalau gamma 2 berarti kita mencari kovariansi ET ditambah ET minus 1 dibagi 2 dengan lag yang selisihnya 2 ya. Berarti kita mundur 2 langkah. ET minus 2 ditambah ET minus 3 ya. Dibagi dengan 2 ya. Dengan prinsip sama ya, dengan properti seperti ini berarti kan kita silangkan ya white noise ya, untuk white noise di kombinasi linear yang pertama di sini dengan kombinasi linear yang kedua. Nah, kalau kita silangkan kan tidak ada indeks waktu yang sama ya. Ini selalu menyilangkan ET dengan ET minus 1, berarti kovariansinya 0 karena indeks waktunya berbeda. ET dengan ET minus 3 juga pasti kovariansinya 0. ET minus 1 dengan T minus 2 ini juga pasti 0. Begitu juga T minus 1 dengan T minus 3 itu juga 0 ya. Jadi semua kovariansi yang kita hitung di sini pasti nilainya sama dengan 0. Jadi ini pasti sama dengan 0. Dan ini juga berlaku untuk K yang lebih besar dari 1, pasti hasilnya sama dengan 0. Karena tidak ada lagi dari hasil kovariansi ini, tidak ada lagi hasil kovariansi di mana kita menyilangkan proses white noise dengan indeks waktu yang sama. Pasti indeks waktunya berbeda ya. Jadi kalau indeks waktunya berbeda pasti kovariansinya sama dengan 0 ya. Jadi dari sini apa? Kita bisa lihat bahwa fungsi autocovariance itu jelas tidak bergantung pada waktu ya, tetapi hanya bergantung pada lag ya. Jadi kalau kita lihat ketika K sama dengan 1, lagnya sama dengan 1, dia pasti nilai autocovariansinya selalu 1/4 sigma kuadrat. Tapi kalau K-nya lebih besar dari 1, ini juga nilainya selalu konstan ya, sebesar 0 ya. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa fungsi autocovariansinya tidak bergantung waktu, tapi hanya bergantung pada lag ya. Jadi dari sini bisa kita simpulkan apa? Bahwa proses YT-nya itu memenuhi proses yang stasioner ya. Karena tadi sudah kita buktikan bahwa fungsi min-nya konstan ya. Kemudian fungsi variansinya konstan. Fungsi variansinya konstan ya berlaku untuk setiap T. Kemudian juga fungsi autocovariansinya dia hanya bergantung pada lag ya, tetapi tidak bergantung pada waktu. Ya. Jadi sebenarnya kalau untuk variansi ini sebenarnya optional ya, karena membuktikan kovariansi saja itu sebenarnya sudah cukup membuktikan variansi ya. Karena kalau kita ambil kovariansi untuk lag K sama dengan 0 itu sama saja kita menunjukkan ya, menghitung bagaimana fungsi dari variansinya. Ya. Nah, bagaimana fungsi autokorelasi? Autokorelasi sebenarnya kalau untuk pembuktian proses stasioner itu cukup sampai autocovariance ya. Karena kalau autocovariansinya itu tidak bergantung pada waktu, autokorelasi itu juga pasti akan mengikuti properti dari autocovariance ya. Karena kan korelasi itu kan adalah autocovariance juga. Ya, cuman yang kita hitung pada data yang sudah dibakukan. Cuma sekedar ilustrasi, di sini saya ingin menunjukkan bagaimana cara menghitung fungsi autokorelasi. Ya, jadi kalau kita sudah dapat fungsi autocovariance, itu dengan mudah bisa kita turunkan bagaimana fungsi autokorelasi. Ya, jadi kalau autokorelasi itu kan kita notasikan dengan rho K, ya dimana K-nya ini menyatakan lag. Berarti sama untuk autokorelasi kita harus hitung bagaimana kalau K-nya 0, kalau K-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi harus kita evaluasi untuk setiap lag ya. Sama seperti halnya ketika kita mengevaluasi autocovariance ya. Jadi di sini saya berikan catatan ya. Jadi diingat kembali bahwa kalau fungsinya itu adalah stasioner, kita bisa menghitung fungsi autokorelasi itu sebagai gamma K dibagi gamma 0. Ya, jadi dilihat lagi di slide sebelumnya, ini sudah kita tunjukkan bahwa rho K sama dengan gamma K atau autocovariance pada lag K dibagi dengan variansinya gamma 0 ya.
Jadi kalau kita ambil bagaimana autokorelasi untuk K sama dengan 1? Ya jelas 1 ya, karena korelasi dengan dirinya sendiri itu selalu sama dengan 1 ya. Karena kalau K sama dengan 0 berarti kan yang kita hitung adalah gamma 0 dibagi gamma 0 ya, jadi selalu sama dengan 1. Bagaimana K sama dengan 2? Berarti di sini yang kita hitung adalah gamma 1 dibagi gamma 2. Gamma 1 yang ini kan 0,25 sigma kuadrat ya, 0,25 sigma kuadrat dibagi gamma 0 ya, ini bukan gamma 2 tapi gamma 0 ya, selalu dibagi dengan variansinya 0,5 sigma kuadrat ya. Berarti ini kan hilang ya, ini hilang 0,25 bagi 0,5 adalah ini harusnya 0,5 ya. Ini harusnya 0,5 ya, nanti saya revisi di slide-nya, ini harusnya 0,5 ya. Kemudian kalau K-nya lebih besar dari 1, karena gamma K-nya selalu sama dengan 0 ya, untuk K lebih besar dari 1 ya otomatis korelasinya juga sama dengan 0 ya, untuk K lebih besar dari 1 ya. Jadi ini ya ilustrasi bagaimana cara membuktikan apakah suatu proses itu mengikuti proses yang stasioner atau tidak ya. Kemudian saya juga punya contoh berikutnya ya. Ada yang disebut sebagai random walk, di mana random walk itu adalah proses yang mengikuti persamaan seperti yang saya berikan di sini ya. Jadi dia adalah penjumlahan dari sederet proses white noise sampai dengan waktu ke T ya. Ini adalah white noise ya. Nah, sekarang yang ditanyakan apakah proses stasioner. Ya, jadi sama seperti sebelumnya, kita harus membuktikan ketiga properti dari fungsi minnya, fungsi varians, dan juga fungsi autocovariance ya. Nah, untuk fungsi minnya itu dengan mudah bisa kita lihat ya. Karena kalau mau melihat bagaimana fungsi minnya apakah konstan atau tidak, tinggal kita ambil ekspektasi kiri ya, kemudian kita ambil juga ekspektasi sebelah kanan ya. Jadi kalau kita ambil ekspektasi YT, ini kan sama dengan ekspektasi E1 sampai dengan ET ya. Dan ini kalau kita simplifikasi kan bisa menjadi ekspektasi dari masing-masing white noise ya. Dan kita tahu ekspektasi dari ET apa? Dia adalah minnya konstan sama dengan 0 ya. Jadi ini 0 ditambah 0 ditambah 0 dan ditambah 0 sampai dengan sebanyak T. Berarti ini sama dengan 0 ya. Dari sini terlihat bahwa fungsi minnya konstan ya, selalu sama dengan 0 untuk setiap T. Berarti di sini dia terpenuhi. Nah, bagaimana dengan variansi YT? Dengan cara yang sama kita ambil variansi ruas kiri, berarti variansi YT. Kemudian kita ambil variansi E1 ditambah E2 sampai dengan ET ya. Nah, di sini sebenarnya tidak akan saya turunkan ya langkah demi langkah ya, tapi sebenarnya proses penurunannya tidak terlalu sulit ya. Ini bisa kita buktikan bahwa variansi YT itu nanti hasilnya adalah T sigma kuadrat ya. Dari persamaan ini bisa kita lihat apa? Bahwa fungsi variansinya itu kan dia bergantung pada T, karena jelas ada indeks T di sini ya. Jadi artinya apa? Untuk nilai T yang berbeda, variansinya juga akan berbeda ya. Jadi kalau misalkan saya ambil T-nya sama dengan 1 ya, bagaimana dengan variansi YT-nya? Dia menjadi sigma kuadrat. Kalau T-nya 2 ya berarti kan 2 dikali sigma kuadrat. Kalau 3 berarti 3 sigma kuadrat. Artinya dia tidak konstan, dia akan berubah sepanjang waktu ya, tergantung waktu ke T-nya ya. Jadi dari sini fungsi variansinya bagaimana? Dia tidak konstan ya, karena dia bergantung pada waktu. Jadi untuk menjawab apakah prosesnya dia stasioner atau tidak, sebenarnya sampai dengan fungsi variansi saja ini sudah cukup menunjukkan bahwa proses dari random walk ini tidak stasioner ya, karena dia bergantung pada waktu ya. Kemudian di sini saya ingin mengevaluasi bagaimana fungsi autocovariansinya ya. Jadi di sini dengan cara yang sama kita bisa turunkan ya kovariansi antara YT dengan YS ya. Ini bisa kita buktikan nanti hasilnya sama juga seperti variansi, nilainya adalah
T sigma kuadrat, dengan catatan kalau kita ambil nilai T-nya itu lebih kecil dari waktu S. Ya, jadi kita peroleh nilainya T sigma kuadrat. Dari sini juga sama, kita bisa lihat bahwa random walk itu memiliki fungsi kovariansi yang dia bergantung pada waktu juga ya. Jadi di sini karena ada indeks T. Jadi kalau waktunya berbeda, maka nilai kovariansinya juga akan berbeda. Ya, jadi ini juga tidak memenuhi properti dari proses stasioner. Ya. Dari korelasinya, ini bisa kita lihat ya, ini bisa mudah kita turunkan dengan menggunakan persamaan kovariansinya ya. Jadi kalau kovariansinya sudah kita ketahui, kita bisa menghitung korelasinya. Korelasinya ini sebenarnya sederhana, bisa kita hitung sebagai kovariansi dari YT dan YS dibagi dengan akar variansi dari YT dikali variansi dari YS ya. Kita nggak bisa pakai persamaan yang gamma K dibagi gamma 0 ya. Ini nggak bisa, karena persamaan ini hanya kita pakai kalau prosesnya dia stasioner ya. Jadi kalau prosesnya tidak stasioner, kita kembali ke definisi umum ya, dimana korelasi itu adalah kovariansi dua pembacak YTYS dibagi dengan akar variansi masing-masing pembacak ya. Kovariansi YTYS apa? Ini kan sudah kita turunkan, nilainya adalah T sigma kuadrat ya, T sigma kuadrat. Variansi YT apa? Variansi YT berdasarkan definisi fungsi varians, dia adalah T sigma kuadrat ya, T sigma kuadrat. Berarti kalau variansi YS apa? Ya berarti S sigma kuadrat ya. Berarti kita punya T sigma kuadrat dibagi akar TS sigma kuadrat ya. Sigma kuadratnya ini bisa hilang. Kemudian bisa kita tulis T dibagi akar T kan menjadi akar T ya, dibagi akar S ya. Maka kita peroleh korelasi YT dan YS-nya itu adalah akar T dibagi S. Sekali lagi bisa kita lihat, kita perhatikan apa? Korelasinya juga dia bergantung pada waktu ya. Jadi kalau waktunya berbeda ya tentu korelasinya dia juga berbeda ya. Jadi di sini bisa kita simpulkan karena fungsi varians dan atau kovariansnya bergantung pada waktu, maka si random walk ini dia tidak stasioner ya. Jadi di sini saya punya mensimulasikan ya dengan bantuan R. Ya, kita bisa coba simulasikan proses yang mengikuti random walk itu yang seperti apa ya. Codingannya bisa dilihat di sini ya. Saya tidak akan jelaskan detail ya. Nanti kalau mau silahkan dicoba. Tapi prinsipnya ini adalah proses random walk yang dibangkitkan berdasarkan persamaan YT ini ya. Dimana dalam hal ini ET-nya saya pakai notasi W, ET-nya itu adalah white noise secara spesifik berdistribusi normal ya. Kemudian kalau kita plot, ternyata bisa kita lihat ya, dia memiliki pola yang sebenarnya variasinya juga tidak konstan ya. Ini sebenarnya kalau kita perpanjang, dia pasti suatu saat akan kembali lagi ke bawah ya. Akan kembali ke nilai minnya, cuman dia akan bergeraknya membutuhkan waktu yang lama ya, seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat dari fungsi minnya berdasarkan properti yang kita turunkan, dia konstan ya, 0. Karena kalau kita amati sepanjang waktu yang cukup panjang, dia akan selalu kembali ke titik 0 ya, makanya fungsi minnya konstan. Kemudian fungsi variasinya tidak konstan ya, sebenarnya bisa kita lihat ya, kadang dia berfluktuasi kecil, kadang dia berfluktuasi tinggi seperti ini ya. Ini kan cukup tinggi ya, kadang dia rendah, kadang dia tinggi ya. Jadi untuk waktu yang lebih besar ya, dia akan kecenderungannya variasinya semakin besar ya. Jadi berdasarkan persamaan ini menyatakan apa? Bahwa nilai variansinya itu dia akan semakin membesar kalau T-nya juga semakin besar ya. Jadi kalau kita ambil T-nya besar ya, tentu kan variasinya juga akan semakin besar ya. Jadi kalau kita amati semakin T-nya semakin besar, dia akan berfluktuasi semakin tinggi ya. Jadi dia akan terus menaik ya. Jadi kalau kita buat interval kan seperti ini ya, dia akan berfluktuasi semakin besar ketika T-nya juga semakin besar ya. Oke, jadi dari ilustrasi tadi
kita bisa amati ya. Pertama tadi kita punya moving average yang mengikuti proses stasioner ya, karena ketiga propertinya terpenuhi. Kemudian yang random walk itu adalah proses yang tidak stasioner karena ada beberapa properti yang tidak terpenuhi ya. Jadi properti stasioner dan non stasioner itu memiliki properti yang berbeda ya, dan tentunya nanti kedua proses ini membutuhkan prosedur inferensial yang berbeda ya. Nanti di materi pembahasan berikutnya kita akan bahas ya bagaimana cara mengatasi data atau memodelkan data kalau datanya stasioner. Kemudian bagaimana caranya juga ketika kita memodelkan data kalau datanya non stasioner. Ya, jadi tentu penanganan dari kedua proses ini tentu membutuhkan prosedur yang berbeda ya. Jadi nanti kita akan diskusikan lagi lebih detail di materi selanjutnya.